Rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Lengser wengi sliramu tumake. Selamat malam, kembali lagi di channel Ruang Mistis. Di sini saya akan membahas atau mengulas, lebih tepatnya mengulik hal-hal mistis yang terjadi pada orang-orang atau manusia atau human. Karena pasti terjadi, guys. Nah, di sini saya udah ditemenin sama teman saya yang katanya tuh dulu dia tuh sering ngalamin hal-hal mistis ya. Iya. Sampai sekarang masih nggak? Kalau sekarang udah nggak begitu. Oh, udah ada pawangnya ya? Mungkin mereka udah mulai segan. Oh iya, udah bosen ya? Iya. Ini Iya, orang lagi, ini orang lagi. Males. Udah, ya udahlah. Nggak penting. Nggak penting. Oh iya, begini. Kenalan dulu lah sama teman-teman. Oke, kenalin gue Alam Syah, biasa dipanggil Alam. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, bisa DM Instagram di bawah. Oke, khususnya buat kalian para cewek. Promosi dikit nggak apa-apa kan? Iya, udah gue edit di bawah, nggak gue tulisin ntar. Enggak, ntar gue tulis di sini nama Instagramnya biar cewek-cewek di rumah atau cewek yang di belakang itu pada nyamperin kan? Yang di belakang kita ini. Jangan dong. Kalau yang di belakang kita konteksnya udah beda. Jangan. Maunya Yang real life dong. Jangan yang teror. Pernah diteror juga ya? Oh iya, ntar kita bahas. Iya. Oke. Biar penasaran. Nih, gue mau tanya dulu. Perasaan lu gue ajak bikin video podcast gitu ya, bicara tentang mistis di tempat seperti ini tuh gimana tuh perasaan lu? Kalau perasaan gue awalnya waktu pertama kali diajak itu ya seneng lah. Siapa sih yang nggak seneng diajakin podcast ya kan? Cuma sharing-sharing gitu aja kan, lagi nggak masalah, nggak berat-berat amat. Nah sampai akhirnya dibawa nih ke tempat beginian. Oh iya. Bisa Anda saksikan sendiri di sekeliling kita bagaimana. Oh ya, awalnya gue nggak bilang kalau kita mau bikin podcast di tempat ini ya. Nggak bilang. Oh iya. Kirain bikin podcast tuh kan kalau orang-orang yang wajar, orang-orang yang normal gitu kan, bikin podcast di mana sih? Paling di ruangan, di kamar gitu kan. Bikin background yang bagus gitu ya, biar menarik. Lah ini juga backgroundnya bagus. Bagus sekali. Oh iya. By the way, ini bukan virtual loh, ini real. Ini real dan bukan green screen, ya kan? Betul sekali. Masih ada rasa-rasa nyesek nggak nih? Ya mau gimana lagi ya kan, namanya hidup tuh harus disyukurin. Adanya begini juga alhamdulillah. Oke. Oh ya, gue mau tanya lagi nih. Gimana sih tanggapan lu tentang hal-hal mistis? Kalau menurut gue pribadi, hal-hal mistis itu dulu nih awalnya gue nggak begitu percaya tentang adanya yang begituan. Jadi dulu tuh kalau misalkan ada yang gitu-gituan tuh dianggapnya apaan sih? Oh iya. Norak gitu kan. Tapi ternyata setelah ada sesuatu yang ntar bakal diceritain. iya. Oke, tunggu saja ya. Kalian sedang diulur-ulur oleh dia. Santai. Oh ya, berhubung lu katanya pernah ngalamin hal-hal yang dari biasa aja yang menurut lu nggak berkesan ya, hal mistisnya nggak berkesan, yang biasa aja sampai yang berkesan yang sampai sekarang pun masih apa nggak? Ada yang keinget. Masih yang kebayang-bayang masih ya? Ada. Oke, coba dong ceritain dong dari yang biasa-biasa sampai yang masih keinget sampai sekarang. Yang benar-benar berkesan itu. Kalau dari yang biasa aja gitu ya, kan gue sendiri seneng nih main game online gitu. Ya. Gue biasa main game online dari mulai habis isya lah sampai malam gitu kan. Malam itu berarti nggak sampai pagi dong? Ya hampir menjelang pagi. Jam 12 lewat sedikit lah gitu ya. Itu udah pagi, Bray. Ya gitu deh. Anda gimana sih? Tahu jam nggak sih? Kan kalau belum ada matahari terbit tuh
kan hitungannya masih malam. Manusia pagi. nocturnal kan. Iya. Anda ya. Ya begitulah. Jadi ketika yang lain istirahat, yang lain tidur, saya di situ Anda main game sendirian di mana? bersama makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang keluarnya juga malam-malam. Oke, lanjut ceritain. Jadi waktu itu pernah kan, bukan sekali sih. Jadi kita bilangnya hari pertama aja nih, waktu pertama gitu kan. Hari pertama main game kan karena di dalam rumah susah sinyal ya kan. Akhirnya mau nggak mau mainnya di luar. Kalau nggak di luar pun paling nggak harus di ruang tamu dong. Banyak yang senasib. Silakan like video ini. Sering main game di luar malam-malam gara-gara cari sinyal. Silakan bermain dengan dia. Kita satu server. Iya, satu server biasa. Oke. Terus? Jadi waktu awal-awal itu masih main itu kan di dalam rumah lah, di ruang tamu gitu kan, yang sinyalnya enakan. Lagi main jam 9, jam 10 itu kan masih ada kehidupan lah hitungannya kan. Habis itu kalau udah jam 11 ke sana kan udah jarang kehidupannya kan, kecuali kehidupan di dunia yang lain. Berganti peran ya. Waktu itu udah jam 11, jam setengah 12 lah. Lagi main sendirian kan, udah sepi juga rumah, udah pada tidur. Lagi asik gitu kan, ada suara apa sih, kayak orang jalan gitu sambil wajar kan orang jalan kan, tapi ini sambil bawa tongkat. Jadi suara sendal gimana sih, yang seret terus ada tongkat itu kan lebih serem yang seret kan, geli gitu kan. Iya ya gitulah. Intinya itu waktu pertama kali dengar kan mikirnya biarin lah orang gitu kan. Terus itu udah lewat tuh. Terus beberapa hari kemudian ya kan, masih dong dengan rutinitas yang sama. Di jam yang sama juga ada lagi begitu. Lu nggak berusaha untuk ngecek atau apa gitu? Kalau waktu itu kan karena masih asik gitu. Pemikirannya tuh masih itu loh, apa nih ya, paling orang lewat gitu. Terus sampai yang ketiga kalinya nih, keesokan harinya, besoknya tuh ini kok keulang lagi di jam yang sama. Terus dengan apa namanya, orang lewat gitu pakai tongkat. Penasaran dong, jam segini siapa yang lewat gitu kan. Terus inisiatif dong keluar, buka pintu, cari-cari, nggak ada orang. Terus ya akhirnya masuk lagi kan. Akhirnya terus perasaan lu gimana tuh? Masih biasa. Mungkin udah lewat gitu kan. Mungkin dia cuma jalannya di depan rumah gua. Setelah rumah gua kelar, cabut lari kali. Masih positive thinking. Bayangannya masih yang ya masa bodoh, karena dulu kan nggak percaya gituan. Terus sampai besokannya lagi kok masih ada. Terus lu cek lagi? Dicek lagi. Nah, dicek lagi, ternyata emang benar ada kakek-kakek jam setengah 12 malam, hampir jam 12 gitu. Sendiri atau? Sendirian. Dan yang bikin anehnya itu, kakek-kakeknya itu gimana ya, dandanannya itu bukan kayak kakek-kakek sekarang gitu. Jadi kayak yang masih pakai baju adat gitu, gimana sih? Oh iya baju adat. Yang gitu-gituan. Terus bawa tongkat, bungkuk gini. Waktu itu lo nggak sempet nanya atau berusaha pengen tahu tuh siapa gitu? Ada, waktu itu sempet juga kan, kayak gitu kan. Cuma dianya tuh cuek aja. Kayak cuek dalam artian dia ngadep lo atau dia emang jalan aja gitu? Jadi jalan aja terus gitu. Enggak ngadep lu itu? Enggak, tapi kan yang bikin anehnya itu kenapa dandanannya masih begitu, sedangkan tetangga sekitar juga kan nggak ada yang
modelannya begitu. Itu aneh sendiri. Lu nggak berusaha tanya tuh kayak mana tuh anak, mana tuh cucu, mana tuh kok nggak nganter sih jam segini gitu. Ya mungkin dia independen. Independen. Ya gimana lagi sendirian begitu kan. Siapa yang nggak takut, nggak ngeri ya kan. Terus Nah mulai dari situ tuh mulai jadi rutinitas baru. Setiap kalau misalkan lagi main game di ruang tamu pasti ada tuh suara begituan lewat. Tapi kalau misalkan ditengok lagi udah nggak ada. Suara apa tuh? Yang ini Yang tok. Yang jalan kaki gitu sambil bawa tongkat gitu, yang tuk 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 gitu. Lu cek lagi nggak ada? Nggak ada, udah nggak ada tuh kakek-kakeknya. Terus sampai yang bikin ngerinya tuh yang untuk kesekian kalinya gitu kan, saking udah 4 juga kali ya. Waktu itu ada suara kakek-kakek jalan tuh lewat, langsung buka pintu keluar. Dan emang nggak ada siapa-siapa, tapi suaranya masih ada. Lu dengar suara lu lari ke depan pintu. Buka pintu kan, nggak ada siapa-siapa. Suaranya tetap ada. Iya. Nah mulai dari situ tuh langsung dong auto banting pintu, pergi ke kamar. Perasaan lo waktu itu gimana tuh? Ya deg-deg enak gitu. Baru tahu gua ada orang ketakutan deg-deg Mantap lo rasanya. Lu ketakutan sambil nonton apa kali? Ya pokoknya gitu deh. Sampai itu yang udah paling panik tuh. Dan itu berlanjut, jadi setiap hampir 1 minggu tuh pasti ada aja yang begitu. Akhirnya kan udah nggak berani dong main game sendirian di ruang tamu. Main gamenya di kamar, dan kebetulan gue ke bagian kamar tuh yang di depan juga, di sebelahan sama. Oh, yang biasa lu main itu ya? Sebelah ruangan itu. Iya, jadi walaupun nggak main di ruang tamu juga di kamar tetap di depan posisinya ya kan. Tetap denger ya gitu. Iya, tetap di pinggir gang gitu. Nah, waktu itu masih ngegame juga sama itu orang masih lewat juga. Lu pastiin itu orang atau apa? Ya pokoknya gitu deh, orang-orangan. Jangan bilang orang. Anda salah. Oh iya, ya pokoknya gitu udah serem bener. Dan dari situ mulai jarang kan. Terus lu gimana? Lu pernah ada tragedi kakek-kakek itu neror lu terus? Ada nggak kejadian gitu, misal ketok-ketok pintu lu atau ketok-ketok jendela atau dimimpiin gitu atau gimana? Kalau itu sih nggak sampai yang segitunya ya kan, cuma paling gitu doang lewat gitu. Cuma kan siapa yang nggak ngeri ya kan, malam-malam sendirian pasti kan bayangan udah kemana-mana dong. Udah kayak takutnya datang ke rumah apa gimana kan. Kalau begituan mah kan tidak mengenal ruang dan waktu. Dia bisa tembus kapan saja dan kemana saja. Bisa teleport ke sini dan ke sana ya. Anda sedang di kamar mandi, dia sedang di kamar mandi juga bisa ya kan. Siapa tahu lagi buka ember ternyata ada air. Saya kira ada apa gitu kan. Nggak gitu, jangan terlalu tegang di sini. Sudah horor. Masyarakat atau tetangga pernah lihat itu kakek-kakek kan sih? Setahu lo itu, lu pernah tanya nggak ke tetangga atau masyarakat? Pernah sih ke teman. Terus? Cuma ya gitu, dia kayak yang masa sih mungkin dia kan nggak denger atau gimana gitu. Akhirnya mereka nggak percaya. Cuma mungkin mereka hanya sekedar bunyi apa mungkin ya gitu ya, orang lewat atau apa, nggak sekepo dulu lah ya. Iya. Jadi mereka aman.
Lagian kan mungkin mereka juga udah pada istirahat ya kan. Nah, Iya, lu kalau tahu saya- ada kakek-kakek baju kayak gitu, pakainya kayak gitu, lu tanya. Kalau gua mah ogah, gua mending masuk. Untung nggak diajakin mabar ya kan. Kok Oh, iya. sini Ada- mampir mabar dulu bentar gitu kan. Aduh seru kali ya. Anda bicara seperti itu di tempat yang salah. Oh, Jangan iya. mengajak mabar. Karena di sini baru kita ya. Ya begitulah. Itu Oh ya, ini sampai akhirnya lu itu kakek-kakek neror kan ya. Neror hanya sekedar neror sedikit-sedikit sih ya. Sampai berhentinya itu gimana tuh? Kok bisa? Sekarang masih nggak sih? Atau kalau udah sekarang udah nggak, mungkin dia udah bosen kali ya dicuekin mulu. Kan awal-awal dia kan begitu kan karena ingin biar ya apa sih namanya? Biar kita kepo gitu kan. Tapi kan sekarang udah dicuekin ya kan. pengen eksis gitu ya. Ya mungkin dia capek gitu kan, nggak dianggap gitu. Itu persepsi lo gitu ya. Iya, Nggak tahu akhirnya- si dianya ya. Akhirnya dia pergi dengan sendirinya. Lu nggak pernah lagi takut gitu baca doa atau apa biar dia nggak ganggu lu? Mungkin ada usaha-usaha itu ya untuk Ya itu mah tetep dong kalau misalkan abis sholat ya gitu mungkin kan. bukan karena faktor dia capek, karena Anda berdoa. Oh gitu, iya mungkin itu juga. Terima kasih berarti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu baru cuma segelintir cerita dalam hidup saya. Padahal masih ada lagi ya yang mungkin lebih mencekam dalam hidup lu ya. Ya ada lagi. Oke, kita sampai di sini dulu videonya. Mungkin untuk yang lebih mencekam kita bisa bicara di video berikutnya ya. Oke siap, ditunggu dong Tapi podcast pasti berikutnya. mencekam kan itu? Harus dong, Bukan harus mencekam sih ya, maksudnya bikin lu sampai apa ya? Gitu Iya, intinya. sampai Susah lu- diungkapkan. Sampai lu bener-bener takut banget gitu ya. Pernah? Ya ada sih. Ada. Mau diceritain sekarang atau nanti aja? Terlalu lama di sini. Saya sudah merasa merinding guys mendengarkan cerita tadi. Takutnya datang ke sini. Jadi kita akhiri dulu di sini. Untuk kelanjutannya di video berikutnya. Oke, kita. Aduh. Selamat malam. Ruang mistis.